Itu berkas yang digunakan untuk teman-teman pendaftar Tamtama PK TNI AU gelombang kedua tahun 2022 adalah daftar riwayat hidup. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data PD Official. Kali ini PD Official akan membahas format daftar riwayat hidup yang digunakan untuk melakukan pendaftaran calon Tamtama PKTNI AU gelombang kedua tahun 2022. Namun sebelum saya menjelaskan, bantu untuk mengembangkan PD Official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tamtama PKTNI AU gelombang kedua tahun 2022 pendaftarannya sudah dibuka sejak 1 Mei dan ditutup tanggal 30 Juni tahun 2022. Daftar riwayat hidup merupakan salah satu berkas yang perlu teman-teman lengkapi untuk melakukan pendaftaran Tamtama PKTNI AU. Pada layar di sini saya tunjukkan format daripada daftar riwayat hidup bagi teman-teman yang akan melakukan pendaftaran sebagai calon Tamtama PKTNI AU. Yang pertama, yang perlu teman-teman ketahui, daftar riwayat hidup ini tidak perlu diganti redaksi penulisan. Tidak perlu diganti formatnya. Yang perlu teman-teman lakukan ialah menginput data teman-teman sesuai dengan data teman-teman semuanya, di mana di inputnya pada bagian yang kosong, ditulis tangan. Sebagai contoh, saya sebutkan di sini ada berkas yang namanya daftar riwayat hidup. Nama lengkap silahkan ditulis dengan nama lengkap teman-teman, sampai dengan alamat lengkap ditulis sesuai dengan data teman-teman semuanya. Poin yang kedua, ini ialah berkas data mengenai tinggi badan, berat badan, rambut, mata, ciri lain, dan golongan darah. Serta ada kecakapan atau keterampilan bahasa ataupun menulis teman-teman semuanya. Poin yang selanjutnya di sini ada pendidikan umum dari mulai SD, SMP, SMA atau SMU, perguruan tinggi. Garis miring akreditasi bagi teman-teman yang lulus dari perguruan tinggi. Terus di sini ada kursus dan di sini ada kepandaian atau keistimewaannya apa. Lebih lanjut di bagian bawahnya ada keterangan mengenai pengalaman kerja. Apakah semua wajib diisi? Apabila teman-teman memiliki datanya ya silakan diisi, kalau tidak ya tidak diisi. Halaman kedua di sini untuk data keluarga, yaitu dari mulai data ayah, data ibu, nama ayah tiri angkat atau alias, dan nama ibu tiri angkat ataupun alias. Setelah itu ada data mengenai saudara. Yang pertama di sini ada misalnya jumlah saudaranya 3, maka ditulis nama lengkapnya siapa, perempuan atau wanita, tulis P kalau perempuan, kalau pria perempuan, kalau pria tulis P, kalau wanita tulis W. Usia garis miring tahun, kandung garis miring tiri angkat, ini silahkan pilih salah satu. Kalaupun kandung tulis kandung, pekerjaannya apa dan alamatnya di mana. Terus yang selanjutnya saudara dari bapak untuk halaman ketiga. Silahkan ditulis dari mulai nama lengkap, pria maupun wanita, usia, kandung, tiri angkat, pekerjaan, dan alamat. Yang selanjutnya saudara dari ibu. Saudara dari ibu silakan ditulis nama lengkap, jenis kelamin, usia, status, kandung, tiri atau angkat, pekerjaan, serta alamat. Yang selanjutnya di halaman keempat di sini disebutkan untuk lain-lain. Yang pertama ialah organisasi yang pernah diikuti oleh calon pendaftar. Nanti yang ditulis ialah nama organisasinya, koma, jabatan, koma, tahun. Ada A, B, C, dan D. Apabila teman-teman hanya memiliki satu riwayat organisasi yang pernah diikuti, maka silakan diisi A.
itu saja. Poin yang kedua, cabang olahraga yang aktif diikuti. Silahkan ditulis, misalnya atletik, misalnya apalagi ya, renang dan lain sebagainya ya. Cabang olahraganya apa? Cabang kesenian yang diikuti misalnya teater, seni musik dan lain sebagainya silahkan. Terus pada bagian keempat di sini keterangan lain yang perlu dikemukakan. Apabila ada keterangan yang lain yang perlu dikemukakan ya silahkan dituliskan saja. Nah, sebelum saya menunjukkan bagian akhirnya ini, saya tegaskan kembali, daftar riwayat hidup ini formatnya sudah ditentukan oleh Panitia Penerimaan untuk Tentara Nasional Indonesia TNI AU tahun 2022. Jadi format ini tidak boleh diganti. Teman-teman hanya mengisi bagian yang perlu diisi sesuai data real teman-teman semuanya. Nah, untuk bagian yang garis miring, kawin atau belum kawin, maka pilih salah satu ya teman-teman ya. Kalau statusnya belum kawin, maka ya tulis belum. Terus ditulisnya atau diketik, ditulis atau diketik, ditulis tangan ya teman-teman ya. Nah, di bagian akhir daripada daftar riwayat hidup ini nanti ada tempat diterbitkannya daftar riwayat hidup, tanggal, bulan, dan tahun. Daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila terdapat keterangan yang dipalsukan, saya bersedia dituntut secara hukum, mengetahui lurah atau kepala desa, foto calon 4x6 dan tanda tangan calon pesertanya. Jadi nanti untuk daftar riwayat hidup ini minta tanda tangan dengan kepala desa dan tempelkan pas foto ukuran 4x6 pada sini. Jadi seperti itu daftar riwayat hidup yang teman-teman gunakan untuk mendaftar sebagai calon Tamtama PK TNI AU tahun 2022. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Sebelum saya tutup, saya ingatkan jangan lupa tinggalkan komentar pada video ini, subscribe, like, komen, dan share PG Official channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Salam data, salam literasi, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.